Coba siapa yang nungguin vlog ini? Makan masakannya Pei, main ke rumahnya Pei sama Pak Sukingkong. Jadi kalian tahu dong, kemarin aku sama Mas Bucin ke Bali. Betul, terus Pei gemes banget ya chat aku. Dia ngajak ketemuan terus nanya, aku ada pengen nyoba makanan apa enggak? Terus aku bilang kayak, aku sih sebenarnya penasaran sama makanan kamu. Terus dia mau masak dong buat aku sama Mas Bucin. Terus pas kita sampai lihat dia masak sebanyak apa. Aku tahu Pei, ini pasti kamu capek masaknya. Terus gemes banget aku ke dapur yang FYP. Di sini guys, Pei masak dan membuat semua menu kreasinya. Ya itu tadi talenan viral dia barusan. Hari ini berasnya beras putih campur beras merah guys. Dia masak udang bumbu jimbaran. Ini sambal tomat, terus ada sambal dabu-dabu, sampai ada ikan goreng juga. Sebenarnya waktu itu aku tuh sama Pei sama Pak Sukingkong udah pernah ketemu di Jakarta. Cuma biasanya kalau aku baru pertama kali ketemu sama seseorang gitu, aku nggak ngevlog. Ini udah kedua kali. Terus kayak udah diundang sampai ke rumah dia buat makan malam bersama. Kalian harus tahu masakan Pei itu sesuai dengan ekspektasi. Berbumbu, medok, pedas. Aku suka banget sama sambal tomatnya, sama sambal dabu-dabunya, sama udangnya, sama ikannya. Kalian pasti semua yang lagi nonton video ini ngiler dan ngiri gak sama aku? Jujur menurut aku enak. Soalnya waktu itu aku pernah ke Bali makan juga udang jimbaran di Jimbaran yang di pantai itu. Tapi menurut aku punya Pei jauh lebih mantep sih. Udangnya gede, sambalnya enak. Lihat Mas Bucin, kok bisa sih sayang sebanyak itu. Kelar makan ini kita ngobrol banget terus dianterin pulang. Makasih Pei, makasih Pak Sukingkong. Bye bye, love you, dadah. POV, jadi orang pertama di Indonesia yang punya HP terbaru Samsung. Ini akan jadi pengalaman yang gak akan pernah aku lupain seumur hidup. Coba aku jadi orang pertama ini di Indonesia yang cobain HP terbarunya Samsung. Jujur ini pas aku sampai tuh kayak bener-bener deg-degan banget. Kayak, serius gak sih aku jadi salah satu orang pertama di Indonesia yang unboxing. Dan ini Samsung Galaxy Z Fold 6. Ini yang warna pink guys. Aduh cantik banget, cantik banget. Ini ada kali juga di unboxing yang Z Flip 6. Ini pas aku unboxing, aku rasanya kayak, wah ini beneran di tangan aku handphone terbarunya Samsung. Dimana pas hari H aku unboxing ini orang-orang cuma bisa lihat fotonya, tapi ini aku udah bisa megang. Demi apapun sebagai aku ya pecinta pink, menurut aku ini warna pinknya bagus banget. Apakah ini handphone impian kalian juga? Terus kalau kalian perhatiin ya, pas handphonenya nyala, layarnya nyala. Emang layarnya tuh sekarang udah jauh lebih besar. Aku pas foto-foto terus ngeliat hasilnya, muka aku satu layar kelihatan jelas banget. Emang layar lebih luas kan. Terus happy banget aku nemu makaron. Jadi kita ngemil dulu. Terus aku kayak, nih kok makaron enak. Nah ini ternyata aku baru tahu ini ada fitur Galaxy AI. Dimana kalau kita pengen cari tahu sesuatu, kalian tinggal buletin aja gambarnya. Kayak aku nih tadi kan makan makaronnya enak. Pas aku buletin gambarnya keluar resepnya. Cuman kalian sama gak kayak aku, kadang resep masakan tuh suka terlalu bertele-tele. Nah di fitur Galaxy AI ini juga ada Note Assist yang bisa bantu ringkasin resep masakan yang kadang panjangnya keterlaluan, terlalu bertele-tele. Nah ini Galaxy AI tuh bisa bantu aku buat ngerangkumin. Jadi lebih mudah. Ini AI-nya langsung ngebantuin aku buat ngeringkasin resepnya jadi singkat dan jelas banget. Super pinter banget sih menurut aku handphone ini. Terus tiba-tiba aku juga dikasih cobain Galaxy Z Flip 6. Yang ini guys, kalian harus tahu Samsung Galaxy yang terbaru ini Z Flip 6 sekarang tuh udah ada mode flex. Jadi kalau foto itu bisa ngeblur bokeh gitu. Kalian bisa lihat sendiri hasil blurnya sebagus apa. Hebat kan, menara Eiffel di belakangku ngeblurnya bagus ya. Serius aku jadi galau ini pengen pilih yang mana. Kalau misalnya kalian jadi aku, kalian pre-order yang Z Flip 6 atau Z Fold 6. Tapi jujur yang Z Fold 6 canggih banget, tinggal buletin gambar nanti dia bisa cariin buat kita. Gimana guys, kalian mau pesen yang mana? Kata aku kalian juga pre-order sih sekarang. Coba bye, love you, dadah. Akhirnya cobain juga sushi viral di Bali yang harganya 1 juta ya. Ini aku sampai rela cobain datang ke tempatnya guys. Semuanya. Jadi kan Pela lagi di Bali ya. Aku pagi baru kelar jogging gitu, siap-siap buat ambil sushi viral di Bali. Aku udah pesan sushinya dan kurang lebih habis segini. Jadi ayo kita siap-siap dulu karena aku tuh penasaran. Sebenarnya si toko sushi yang lagi viral ini tuh kayak gimana. Dan penasaran aja gitu sebenarnya bisa dine in atau enggak. Alright, ini aku udah kelar mandi terus pengen siap-siap. Kalian kalau misalnya perhatiin tas aku salfok gak? Tadi sebelum mandi kan aku bawa. Soalnya emang peralatan mandi aku aja tuh ada di tas. Aku gak takut basah juga soalnya tas ini tuh punya section untuk nyimpen peralatan mandi. Yang biasanya kalau aku traveling butuh tas sebanyak ini, sekarang aku cuma pakai 1 tas dan udah bisa isi skincare di kiri sama kanannya. Terus yang paling bikin aku happy adalah ini bagian buat nyimpen makeup. Jujur menurut aku ini spacious, bisa diisi banyak banget. Terus juga bagian sletingnya ini high quality, bukan yang kayak susah
susah dibuka. Bahannya gitu. kuat tapi tetap soft, jadi nyaman gitu Ya, dipakainya. kalau misalnya kalian mau tuh ada keranjang kuningnya guys. Oke, udah keluar makeup. 3, 2, 1. Jadi sekarang aku sama Mas Bucin tuh pengen on the way ke tempat sushinya. Walaupun sebenarnya ya ternyata tempat sushinya tuh lumayan jauh dari tempat 11 kilo guys. Untungnya naik motor sih. Jadi bisa cepet set tiba-tiba kita udah sampai. Nah jadi nama sushi viral di Bali ini tuh Philadelphia. Bener gak? Dan ternyata tempatnya tuh gak bisa dine in. Bener-bener cuman untuk ngambil doang. Jadi kalian lihat sendiri ya di depan banyak banget bapak-bapak driver online. Ini aku sama Mas Bucin ternyata niat juga ya kalau dipikir-pikir ngambil sendiri coba. Cuman gak apa-apa, sekarang waktunya buat kita cobain sushinya. Sebenarnya aku tuh gak terlalu bisa makan yang mentah-mentah kayak gini sih. Aku tuh ada beli 2 set yang berbeda. Sekarang kita cobain dulu dari yang Philadelphia set. Isinya ada sushi, ada mame, jahe, wasabi. Aku cobain dulu yang isinya cream cheese sama timun. Celup dulu ke shoyunya dan mari kita coba. Jujur aku agak loading sih guys, ini tuh enak atau cuma pas cream cheese-nya lumer di mulut, aku setuju ini enak. Biasanya aku gak kemakan sama sekali kalau yang terlalu mentah kayak gini. Nah Mas Bucin cobain yang udang, terus aku cobain yang unagi. Jujur banget ini ya, kalau menurut aku pribadi yang unagi tuh rasanya agak amis ya, aku kurang. Terus Mas Bucin kan makan yang udang, dia ada mangganya, terus dia kayak bingung gitu, rasanya lucu. Nah tapi kalau menurut Mas Bucin yang unagi tuh kalau lihat tim yang original salmon yang paling bikin aku kaget edamamenya bro. Enak banget kayak wangi truffle, terus gurih gitu pas dimakan. Kalau mau kasih nilai buat Philadelphia set ini, aduh berapa ya aku bingung. Dengan harga hampir 700.000, aku kasih nilai 7,8 per 10. Terus yang ini guys, jujur yang ini juga aku kurang suka. Ini kan ada kayak red caviarnya gitu ya. Tapi balik lagi, menurut aku red caviarnya terlalu amis di mulut aku. Emang aku nggak bisa sih makan yang kayak gini. Tapi itu Mas Bucin suka guys. Menurut aku balik ke selera sih. Kalau yang ini harganya 260.000 isi 4, nilainya 7 per 10. Tapi aku setuju kalau si salmonnya tuh fresh sekali guys. Wah jarang banget nih aku bisa makan salmon sementah ini. Dan kalau makan salmon fresh kayak gini di Jakarta sih pasti lebih dari 1 juta sih habisnya. Gimana kalian penasaran gak? Bye love you, cadah. Cobain potong rambut Anabul aku sama orang Korea dan habisnya 1 juta rupiah, nangis. Ya jadi ini Anabul Pelia namanya Kuma. Jadi dia tuh umurnya udah mau 1 tahun, tapi aku nggak pernah potong styling gitu. Jadi biasa aku cuma cukur biasa dan lihat dia sudah amburadul sekali ya. Nah hari ini aku tuh pengen cobain buat dia tuh potongnya sama orang Korea. Dan harga motongin bulu dia ini 1 juta guys. Mamimu aja nggak pernah aku mau potong rambut 1 juta. By the way ini tuh tempatnya di Peak ya. Kenapa matahari Peak itu selalu jahat ya? Cuma sebenarnya aku nggak terlalu takut gimana banget sih sama matahari. Karena kalian tahu kan, aku tuh rajin banget pakai serum untuk mencerahkan. Terutama aku tuh selalu gabungin vitamin C terus ditumpuk sama sunscreen. Gak bisa dibohongin, habis period kemarin habis dari Bali. Kulit aku cenderung ya kusam. Tapi ya nyantuy aja karena aku rajin sih pakai serum vitamin C. Ini aku pakainya serum White Lab yang Glow Booster Sido Serum. Kenapa? Karena jujur harganya terjangkau banget. 20 milinya tuh cuma 69 ribuan. Aku berani waktu itu buat cobain dan beli karena aku ngeliat mereka tuh kayak ada clinical testnya gitu. Jadi kayak legit mereka tuh bisa mencerahkan. Serum ini tuh punya kandungan double layer vitamin C. Jadi jelas banget 10 kali lebih efektif dari vitamin C biasa. Dan aku suka ya. Selain buat mencerahkan, ini tuh juga bisa ngebantu biar kulit aku tuh tetap lembab gitu loh. Jadi kayak serum mencerahkan iya, bisa untuk melembabkan juga. Ya, jadi kulit aku gak cepet tua gitu. Nanti ya aku coba bikinin before afternya buat kalian. Ya 3 minggu sampai 1 bulan lagi lah. Pantengin aja Instagram aku soalnya aku sering gitu bikin before after di sana. Alright guys. Nih inget ya habis pakai vitamin C jangan lupa ditumpuk pakai sunscreen. Dijamin kulit kalian tidak akan kusam. Soalnya beneran deh aku tuh gampang banget kusam. Jadi setelah aku menemukan trik tersebut ya, trik tadi, aku sudah tidak takut lagi kalau kena matahari. Oke guys, sekarang waktunya buat kita bawa Kuma. Oke Kuma, jadi hari ini kamu tuh akan mami gunting rambutnya. Dan kamu akan mami gunting di sini. Jujur sih, sebenarnya aku rada ngerasa gimana ya ngomongnya kayak sayang gak ya potong bulu Anabul 1 juta. Nah ini guys, ini tuh stylistnya asli Korea. Jadi dia tuh kayak memberikan opsi gitu. Kuma bagusnya diapain? Dibilangnya sih bagusan Teddy. Mungkin itu sih yang bikin dia mahal karena dia bisa bantu pilihin model yang cocok. Ini price listnya kalian bisa lihat sendiri. Jadi di sini tempatnya tuh kayak kebuka. Aku bisa ngeliatin Kuma sepanjang dia digunting. Mulainya tuh dari sekitar jam 10:30 dan pas mulai tuh aku udah dikasih tahu kalau Kuma akan sedikit lama dikerjainnya. Karena Kuma lumayan banyak kusutnya. Aduh maafin mami ya Kum, kamu banyak kusutnya. Ini setelah 2 jam aja Kuma baru kelar mandi. Nah ini aku tuh beli botol baru buat Kuma sama beliin snack juga. Soalnya dari si tempat potongnya tuh nanyain gitu kayak ada minum sama snack gak Kumanya biar lebih relax gitu, biar nggak stres. Berasa kayak ngurusin anak manusia nggak sih? Jujur menurut aku mereka sangat care banget sama kondisi dogi kita. Jadi di sini tuh kayak nggak maksain gitu loh. Kalau anjingnya nggak mau dipotong atau udah bad mood atau udah stres ya mereka stop. Nah ini udah dikirimin video Kuma kelar. Sekarang ayo kita berlari ke dia. Terlihat sangat berbeda sekali kamu. Dan stylistnya baik banget. Thank you so much. Kuma lucu.
Dan dia tuh sampai kayak bikinin notes gitu loh. Terus totalnya segini, sebenarnya 1,1, tapi aku udah sempet DP 100.000. Gimana menurut kalian hasil potongan anak buluku yang kalau misalnya dilihat sekilas sih kayak cantik gitu ya. Ini biar kalian kebayang bedanya kayak gimana. Ini before-nya Kuma. Ya ampun. Dan ini afternya. Ya udah, menurut kalian worth it gak? So bye bye, love you. Dadah. Pertama kali bohong, aku masak sendiri ke Mas Bucin. Gak nyangka banget kok aku berhasil ya bohongin Mas Bucin. Begini, di siang hari dia ngechat aku mendadak. Aku tadinya nggak mau ngevlog, tapi menurut aku ini gemes, jadi aku pengen ngevlog. Bucin tuh bilang dia pengen makan siang bareng dan dia pengennya spaghetti. Tadinya mau makan di luar sih, cuman jujur aku capek. Terus karena kebetulan emang belum belanja groceries lagi kan, dari minggu kemarin kita kesana kemarin. Jadi ini aku akan pakai spaghetti yang gak kalah sama yang di resto. Tapi bikinnya cepet, praktis dan gak ribet. Karena kantor Mas Bucin tuh deket sama apartemen, paling 10 menit lagi sampai guys. Tuh kita pakai ini, wow spaghetti. Kalian pernah lihat gak? Kalau aku sih gara-gara kemarin spaghettinya lewat FYP. Jadi cuma butuh 3 menit spaghetti kita mateng. Ini by the way aku masaknya ngerasa carbonara ya. Jadi kalau kalian buka tuh isinya udah ada spaghettinya. Terus yang paling bikin happy adalah bumbunya udah jadi, udah ada. Jadi langkah pertama tinggal rebus aja spaghettinya. Ini bisa kalian sesuaiin aja sesuai selera kalian pengen semateng apa. Tapi kalau aku 3 menit. Nah sembari nunggu spaghettinya mateng, kita tuang bumbunya dulu. Nah, ini paling wajib guys. Bumbunya kalian masukin 2 sendok makan air panas ya. Terus kalian aduk. Wanginya medok banget kayak kenceng garlic sama creamy. Terus gitu. Kalian tau gak pas aku lagi ngaduk Mas Bucin sampai dia kayak nggak curiga sih ini spagettinya bukan yang aku bikin dari nol. Kayaknya yang dia kira itu bumbu yang lagi aku aduk adalah bumbu yang emang udah aku bikinin gitu. Soalnya mirip kan sama saus carbonara pada umumnya. Oke, ini spagettinya udah matang. Sekarang kita tirisin. Kalian jangan kasih tau Mas Bucin ya kalau sebenarnya ini aku bukan masak sendiri. Udah deh, kita aduk. Kalau misalnya kalian lihat dari video ini, creaminya udah kelihatan banget kan. Bayangin siapa yang ngira ini spaghetti masaknya cuma 3 menit. Ini juga udah disiapin topping crispy sama bubuk cabenya guys. Biar semakin mantep gitu ya, kayak real ini spaghetti ala resto. Aku kayak ngegrill sosis gitu buat Mas Bucin, sama buat aku juga sih. Kalian bisa lihat dari penampilannya, semua orang juga akan mengira bahwa ini adalah spaghetti ala resto. Nah Mas Bucin tuh sama sekali nggak pernah makan wow spaghetti ini guys. Jadi sebenarnya aku lumayan deg-degan akan ketahuan kalau aku sebenarnya nggak masak yang kayak bener-bener dari nol gitu. Cuman ini pas aku ngasih aja dia kayak yummy. Ngerti kan maksud aku? Berarti harusnya aku berhasil nih bohongin dia. Mari kita lihat dan biarkan dia menilai sendiri kira-kira rasanya kayak gimana. Enak, creamy gitu, tapi ada spicy-nya tipis-tipis. Ini instan sayang. Maksudnya? Instan, aku bukan bikin sendiri. Ini bukan kamu bikin tadi? Enggak. Itu bumbu yang kamu aduk-aduk itu bumbu itu. Berhasil gak? Ya berhasil. Dan kalian harus tahu ini wow spaghetti harganya affordable banget, cuma 3.000-an. Udah bisa makan spaghetti ala resto yang creamy, gurih. Jujur sih menurut aku rasa garlic bawang putihnya tuh nampol banget jadi enak. Oh iya, selain yang carbonara, ini juga ada varian yang bolognese. Kalian bisa cari wow spaghetti di minimarket, di warung terdekat. Habis total ini untuk instan spaghetti harga 3.000, nilainya 10/10. So bye bye, love you. Dadah. Jadi karena hari ini hari Minggu dan kita lagi di Bali, ayo kita gereja di Katedral Bali. Ini tuh sebenarnya video minggu kemarin. Gak berasa udah seminggu yang lalu. Ini pas aku nge-scroll galeriku, aku inget kemarin kita tuh gereja di Katedral Denpasar. Kalian setuju gak sih? Katedralnya bagus, pakai banget dan unik, pakai banget. Jadi luarnya tuh Bali banget, pura gitu. Nah terus di atasnya tuh ada salib. Terus pas masuk ke dalam gerejanya, aku lebih kaget lagi karena menurut aku ya, katedral di Denpasar ini tuh definisi inkulturasi agama Katolik sama budaya Bali. Kalian bisa lihat bentuk devosi malaikatnya pakai baju adat Bali. Pas masuk merinding satu badan. Bahkan ini ya, aku voice over sekarang juga merinding. Even sampai jubah romonya bagus banget. Kalian lihat gak sih kayak berkilau sparkling gitu. Sepanjang ibadah aku sama Mas Bucin tuh kayak diskusi gitu. Oh ternyata di Denpasar Bali tuh katedralnya seperti ini. Kita nggak berhenti merinding sih guys. Dan semuanya tuh ramah-ramah banget. Terus selesai misa, kita kan kayak maju ke dekat altar ya. Shock sendiri ngeliat ini. Ini lukisan bukan sih? Jujur aku jatuh cinta banget sama katedral di Denpasar. Ditambah aku ternyata ketemu banyak dari kalian di sini. Makasih udah sapa kita. Jujur bersyukur banget minggu kemarin ya kita bisa ibadah di katedral Denpasar. Kira-kira aku akan ibadah di katedral kota atau negara mana lagi ya? Kalau hari Minggu sebisa mungkin harus ibadah, oke? Happy Sunday, bye bye, love you, dadah.